Nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Nada. Aku pengen ngelanjutin obrolan kita tadi. Oh iya, kamu tadi pengen ngomong apa? Sebenarnya aku pengen jujur sama kamu. Kalau aku Aku? ya maksudnya Apa jangan-jangan Mas Bro kabur kayak aku ya? Sampai jangan ngawur, jangan ngawur. Kamu tuh kalau mikir mbok jangan pendek-pendek. Mas Bro tuh di pesantren Darussalam sini, santri senior. Dia pasti berpikiran panjang, Him. Mana ya? Iya. Mas Ustadz, apa jangan-jangan dia diculik karo Wahyu dan konco-koncone, terus buang ke kali? Gimana? Kamu bener juga ya, Hem. Karena si itu kan punya dendam ya, si Wahyu ya. Oh, dia punya dendam. Jangan-jangan bener, Hem. Mas Bro! Mas! Mas Bro! Mas Bro! Mas! Kemana nih, Hem? Pak, Mama mau bicara sama Papa. Bicara masalah apa sih, Ma? Mama ingin Papa menjemput dan membawa Wahyu pulang dari pesantren sekarang juga. Ma, kita kan pernah membahas masalah ini. Kali ini beda, Pak. Melani dan Doni itu tadi datang ke sini. Dan mereka cerita sama Mama. Kalau Nada anaknya Abdullah itu telah mempengaruhi Wahyu. Maksud Mama apa sih? Dia sudah membuat Wahyu itu mengusir Melani dan Doni dari pesantren, Pak. Papa tahu nggak kenapa Nada melakukan itu? Karena dia tidak suka Wahyu dekat dengan siapapun. Lama-lama anak itu telah membawa pengaruh yang buruk buat Wahyu. Astagfirullahaladzim. Mama istighfar, Ma. Itu namanya Mama sudah menuduh Nada. Cuman karena omongan Melani dan Doni. Ma, dari dulu Papa tidak suka sama namanya Doni. Dan Papa yakin semua ini pasti omongan Doni. Papa kok main nuduh begitu sih? Apa untungnya mereka mengarang-arang cerita seperti itu, Pak? Papa nggak tahu. Tapi Papa akan tanyakan semuanya pada Kiai Abdullah. Dan Papa akan klarifikasi semuanya. Oh, Papa jadi nggak percaya kalau pesantren itu tidak baik buat Wahyu, iya? Ma, Papa tidak akan mengirim Wahyu ke sana. Kalau Papa tidak yakin bahwa pesantren itu akan membawa kebaikan buat Wahyu. Camkan itu. Him, Cik, pokoknya kemanapun si Wahyu Begundal itu pergi, kita harus ngikutin. Ini tugas dari Mas Bro. Walau ke WC juga. Halo ke WC, halo ke WC. Ya wes. Tugas. Him, ini agak rusak, Him. Iki bagus. Yang mana? Iki. Nggak usah diganti ini loh temboknya. Oh, wes iki. Gompal-gompal ya. Gompal. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Kenapa, Mas? lu berdua nggak usah pura-pura deh. Lu berdua ngapa sih ngikutin gue? GR, RG, siapa yang ngikutin situ? Ya. Awas lo ya. Kalau sampai lo ngikutin gue lagi. Nih. Kenapa tetap menggulung?
Ya. Kalau mereka ngikutin gue terus, kapan gue ngomong sama nadanya? Tuh kan, lo ngikutin gue kan? Siapa yang mau ngikutin situ? Saya nggak ngikutin, saya mau ke WC. Ya aku juga. Silakan, silakan. Nuhun, Mas. Mas! Wah! Mas Wahyu! Ampun, Mas, ampun! Gagal lagi! Yuk! Terus, gembel, bukain juga! Yuk! Wah, gimana nih, Hem? Lambu. Masa di sini sih, Hem? Mudah-mudahan aja ada santri mau pipis. Santri mau pipis? Biar dibukain. Mana mau, takut dia. Hah? Mau dikunci gitu kok. Wah, Mas Ustadz, kalau aku pipis jangan ngintip ya. Pipis? Kamu pipis sono, aku tak pipis ini. Kalau misalkan aku mau pup, Ih, orok kamu, orok. Orok. tidur orang. Jorok, tahu jorok. Astagfirullahaladzim. Mama? Kok masih duduk di sini bukannya sholat? Papa nggak usah nyuruh-nyuruh Mama sholat deh. Mama itu akan sholat kalau memang persoalan Wahyu itu sudah selesai. Persoalan apa lagi sih, Ma? Pa, kita belum tuntas ya membahas soal Wahyu. Dan kita itu harusnya mengambil tindakan secepatnya membawa Wahyu pulang ke Jakarta sekarang juga. Mama nggak mau ya, makin lama Wahyu itu tercuci otaknya atas didikan Abdullah teman Papa itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Ma. Apa Mama nggak sadar kalau omongan Mama itu mengandung fitnah? Fitnah apa, Pa? Hah? Mama itu bicara sesuai kenyataan. Papa lihat Wahyu semakin dekat dengan Nada. Papa tahu nggak, Nada itu mendekati Wahyu karena apa? Karena dia ingin dinikahi oleh Wahyu. Dan dia ingin menguasai harta kita. Dasar perempuan so alim. Mama, cukup. Jaga omongan Mama. Lama-lama omongan Mama makin tidak enak didengar, tau nggak? Nambah dosa namanya. Kok Papa ikut-ikutan marah gitu sih? Oh, kalau begitu benar. Pikiran ibu itu memang tidak pernah salah. Jangan-jangan Papa itu dari awal menyerahkan Wahyu ke pesantren itu untuk menjodohkan dia dengan Nada anaknya Abdullah itu kan? Iya kan, Pak? Papa mohon, Ma. Jangan teruskan omongan ini. Ini semuanya pikiran buruk Mama. Kalau Papa ingin cepat selesai masalah ini, bawa Wahyu pulang ke Jakarta sekarang juga. Ma, Wahyu di sana itu sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Bukan seperti kita yang setiap hari kerjaan cuma ribut terus. Pokoknya Mama ingin Wahyu pulang sekarang juga. Jangan sampai Mama ya yang jemput. Kenapa? Papa suka lakukan ini kan sama Wahyu? Papa mau lakukan ini sama Mama? Iya. Pukul! Pukul, Pak, pukul! Astagfirullahaladzim. Jangan sampai aku ikut emosi, ya Allah. Mama akan telepon Abdullah. Dan jangan harap Papa cegah Mama untuk menegur dia. Ngerti, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kok ini masih ada di dapur, bukannya ke masjid? Iya, Pak Ustadz. Soalnya kita itu lagi mau beres-beres dulu. Tapi nanti setelah selesai beres-beres, langsung kita ke masjid. Oke. Waduh, untung aja. Begini, aku biar gak lupa. Aku mau bilang terima kasih. Alhamdulillah doa yang diberikan sama Pak Ustadz itu manjur. Sekarang iki aku udah punya jodoh. Subhanallah. Alhamdulillah. Senang saya dengarnya, Meni. Akhirnya Allah mengabulkan juga doa kamu ya. Alhamdulillah. Memang
jodoh kamu siapa dan ketemu di mana? Ketemunya di dapur, Pak Ustadz. Nggak jauh-jauh, toh. Dan orangnya Pak Ustadz juga pasti kenal. Wahyu. Wahyu ganteng. Wahyu? Yang rocker itu? Iya, Pak Ustadz. Kok kamu bisa dengan pedenya bilang kalau dia jodoh kamu? Begini, Pak Ustadz. Jadi, waktu itu dia nyamperin aku, Pak Ustadz. Datang ke dapur iki. Terus dia bilang katanya, "Meni, aku haus. Aku boleh nggak minta minuman kamu?" Tak kasih langsung minuman. Setelah itu, Pak Ustadz, dia minta makanan dari aku, Pak. Meni. Tapi kan nggak semuanya begitu. Kalau seperti itu kasusnya, kalau cuman dari makanan masuk ke mulut, turun ke perut, terus balik ke belakang gimana? Bau. Nah, jadi di antara tanda-tanda orang yang jatuh cinta, itu kedua belah pihak saling rindu, saling kangen, saling ingin diperhatikan, saling ingin memberi perhatian. Wahyu datang ke sini, kalau cuma satu kali minta makan, minta minum, itu jangan-jangan kebetulan hanya karena perutnya lapar saja, Meni. Ije, Pak Ustadz. Kalau begitu, ucapan terima kasihnya tak tarik lagi ya, Pak Ustadz. Nanti aja kalau misalnya udah dapat jodohnya baru bilang lagi terima kasih. Ya toh. Ya sudah, saya duluan ke masjid ya. Ije. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rosmina Abdullah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rosmina Abdullah. Masya Allah. Rus, piye kabare Rus? Waduh, kita sudah lama ya nggak silaturahim. Ibrahim sehat-sehat aja toh? Aku menelpon bukan untuk membicarakan suamiku. Tapi aku menelpon untuk membicarakan masalah Wahyu dengan anakmu Nada. Loh, memangnya ono apa karo Nada? Abdullah, dari awal aku tidak pernah setuju Wahyu masuk pesantren. Dan ternyata firasatku itu memang benar. Wahyu sudah berubah sangat jauh sekali. Alhamdulillah Ros, Wahyu memang sudah agak lebih baik. Apanya yang lebih baik? Dia berani mengusir temannya kembali ke Jakarta. Dan berani mengusir pacarnya juga. Dan yang aku dengar, itu gara-gara anakmu Nada. Astagfirullahaladzim. Ros, mbok dicek kebenaran beritanya Ros. Aku menelpon karena untuk mengecek semua kebenarannya. Dan ternyata, Wahyu sudah kalian cuci otaknya. Abdullah, bilang sama Nada, jauhi Wahyu dan jangan berharap terlalu jauh sama Wahyu. Aku tidak mau punya menantu seperti anakmu Nada itu. Camkan itu, Abdullah. Astagfirullahaladzim. Ros, Nada itu bukan perempuan seperti itu Ros. Kalau memang dia salah, saya yang akan mempertanggungjawabkan semuanya Ros. Alah, kamu tanya sana sama anakmu Nada itu. Apa yang sudah dia perbuat sama Wahyu? Aku kecewa, Abdullah. Aku benar-benar kecewa. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Ujian apa lagi yang Engkau turunkan padaku, ya Allah? Yuk. Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau kemana? Nada, Udah, jujur aja sama Bapak. Mau kemana? Nada mau ketemu sama Wahyu Pak. Masya Allah. Malam-malam begini? Mohon maaf Pak sebelumnya. Tapi Bapak ndak berpikiran yang aneh-aneh kan? Nada itu mau ketemu sama Wahyu. Sepertinya Wahyu itu pengen membicarakan hal yang penting sama Nada, Pak. Ya, Nduk. Bapak juga nggak berpikir aneh-aneh tentang kamu. Karena Bapak yakin kamu tidak akan menemui yang bukan mahrammu, berdua-duaan saja. Duk, Bapak baru saja mendapat telepon dari ibunya Wahyu. Ibunya Wahyu nelfon Bapak. Ada apa, Pak? Justru itu yang Bapak mau tanya sama kamu. Ada hubungan apa kamu dengan Wahyu? Hah? Sampai ibunya malam-malam telepon Bapak. Kalau aku bilang bahwa aku menyukai Wahyu, pasti Bapak akan langsung meminta Wahyu meminang dan menikahi aku. Dan aku tahu Wahyu belum siap untuk menjadi imam dalam keluarga. Aku harus memilih. Duk. Pak, Nada nggak ada apa-apa kok sama Wahyu. Nada cuma temenan aja, sama kayak Nada berteman dengan Mas Najib dan yang lainnya. Duk, Bapak yakin cuma hati kamu dan Gusti Allah yang tahu perasaan kamu. Jadi monggo kalau kamu mau ketemu Wahyu, tinggal kamu yang putuskan, Duk. Nggih, Pak. Duk, tapi Bapak minta kamu agar kamu tetap bersikap dalam norma-norma yang diajarkan secara Islam. Kamu ngerti syariat, kamu ngerti akidah. Jadi Bapak percaya kamu tidak akan melanggar apa yang diajarkan agama kita. Yo. Nggih, Pak. Ya wis, Bapak ke masjid dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu, ternyata kedekatan kita selama ini sudah menimbulkan fitnah. Aku ndak ingin masalah ini menjadi lebih besar lagi. Aku minta maaf, Wahyu. Sepertinya aku ndak bisa menemui kamu. Ada kok belum datang ya? Apa dia susah keluar malam? Atau mungkin dia dandan buat ketemu gue? Pokoknya gue janji, gue nggak bakal nyakitin lo lagi. Aku benar-benar nggak bisa melawan takdir Gusti Allah, Wahyu. Aku harap kamu bisa ngerti, yo. Besok aku akan nemuin kamu. Kamu sekarang istirahat ya, Wahyu.
Doaku selalu menyertaimu. Tunggu aku di batas waktu, Wahyu. Kalau memang kita berjodoh, aku yakin Gusti Allah akan mempersatukan kita. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gila gue sampai ketiduran gini. Nada. Nada. Kok dia belum datang juga ya? Nada. Kenapa sih lo nggak datang? Gue nungguin lo sampai jam segini lagi. Mas Ustad, udah subuh. Hen? Hah? Kok kita ada di sini sih, Hen? Lah iya. Berarti semalam kita tidur di sini, Mas Ustad. Siapa yang ngajak ke sini, Hen? Hah? Kita dikuncin sama si begundal itu. Tuh, oh ya. Tolong! Tolong dong! Siapa aja yang di luar? Tolongin dong! Tolong! Tolong bukain pintu! Ditolong ya! Ayo, siapa aja? Itu ada suara orang minta tolong. Subuh gini siapa? Tolong! Bentar. Alhamdulillah! Masya Allah. Loh. Mas Fuad, Mas Rohim, ngapain toh di dalam toilet? Berduaan lagi. Dikunci. Dikurung sama begundal. Lah kok bisa toh? Ayo bisa. Piye ceritanya? Mau tahu ceritanya? Nggih. Mau yang pendek apa yang panjang? Aduh, kalau kepanjangan nanti kayak sinetron itu loh, Mas. Pendek wae, tapi jelas. Pendek. Pendek, nggih, jelas. Lejas. Ya begitu ceritanya, pokoknya kekunci aja udah. Itu kan pendek tuh kekunci. Oh, dikunci toh? Oh, tak kira tidur di dalam WC. Man. Terima kasih. Stop. Arman tuh bukan yang nggak mau dipeluk, tapi aku ini mau ke dalam masjid. Masa ke dalam masjid bau? Sampean tuh bau. Hah? Oh, bau toh? Bau. Ya udah, kalau sampean berdua ini mau ikut saya sholat di masjid, mending ganti baju dulu. Loh, sekalian Mas Rohim, sikat gigi bau. Hah? Matur nuwun ya. Waalaikumsalam. Iteng pinter, ganteng, kayak sagok tuntreng. Baik dia. Kita mau ke masjid nggak ya? Enggak. Mendingan kita ke kamar,
Ganti baju. Mandi, ganti baju, sholat di masjid ya. Di masjid udah keburu. Sholat di kamar aja ya. Ketinggalan ya? Pasti ketinggalan ya, Mbak. Ya wis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih bisa berkumpul, saling bertatap muka dan insya Allah saling bertatap hati. Tema kajian subuh kali ini adalah berkaitan tentang bagaimana sikap seorang mukmin hanya menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian semuanya menggantungkan segala cita-cita, harapan dan tujuan jika kalian semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu sudah berubah sangat jauh sekali dan berani mengusir pacarnya juga. Harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sahabat, kawan, teman, pasangan hidup hanya sebuah perantara. Tapi pada hakikatnya yang menyelesaikan persoalan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hidup ini menggantungkan kepada orang lain yang punya pangkat misalnya, tiba-tiba pangkatnya tidak lagi dia miliki, kecewa yang muncul. Tidak lagi punya sandaran. Ketika kita bersandar pada tembok, tiba-tiba temboknya rubuh, jatuh kita. Ketika kita bersandar pada kursi, ketika kursinya patah, hancur kita juga ikut jatuh. Oleh karenanya, sikap dan sifat orang-orang yang beriman menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah. Di zaman Bani Umayyah, ada seorang ulama namanya Syekh Salim. Beliau ini anak cucu keturunan daripada Umar ibn Abdul Aziz. Satu waktu, Syekh Salim sedang berada di depan Ka'bah. Dia sedang berdoa kepada Allah, sedang memohon kepada Allah. Tiba-tiba datang khalifah, raja, pimpinan dari Bani Umayyah, menawarkan sesuatu kepada Syekh Salim. Wahai Tuan Guru, maukah engkau aku berikan sesuatu? Lalu si Syekh ini menjawab, jangan di sini kalau ingin menawarkan sesuatu. Malu sama yang punya rumah ini. Ya sudah, kata si khalifah. Nanti setelah kamu berdoa depan Ka'bah, baru kemudian aku akan bertanya lagi tentang sesuatu yang ingin aku tawarkan. Keluar Syekh Salim dari doanya. Kemudian si khalifah Bani Umayyah ini kembali bertanya, wahai Tuan Guru, maukah engkau aku berikan sesuatu? Lalu apa jawaban Syekh Salim? Engkau ingin berikan aku apa? Sesuatu yang bersifat dunia atau sesuatu yang bersifat akhirat? Si khalifah menjawab, ya pastinya sesuatu yang bersifat dunia lah. Kalau akhirat ya urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau minta? Harta, kendaraan, rumah, semua akan aku berikan. Apa jawaban Syekh Salim? Demi Allah, kepada pemilik dunia saja aku tidak pernah meminta dunia. Apalagi kepada engkau yang hanya dititipkan sebagian kecil dari dunia ini. Subhanallah. Abdullah, bilang sama Nada, jauhi Wahyu dan jangan berharap terlalu jauh sama Wahyu. Aku tidak mau punya menantu seperti anakmu Nada itu. Camkan itu. Kalau nanti kita tidak mampu membalas budi,
kita tidak mampu membalas harapan yang dia inginkan, kita tidak mampu memberikan sesuatu yang pernah dia berikan juga kepada kita. Sebuah pelajaran yang indah. Oleh karenanya, gantungkan segala apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan satu catatan, jangan lupa kita berusaha dan jangan lupa untuk senantiasa terus berdoa. Dan mungkin di antara kita ada yang jatuh hati, yang sedang jatuh cinta. Nah, gantungkan perasaan itu jangan karena kecantikannya. Kalau cinta karena kecantikannya, nanti kalau sudah tua, peot, oglek, keriput, tidak cantik lagi, hilang rasa cinta itu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau memilih jodoh, maka pilihlah dengan 4 kriteria. Yang pertama, lihatlah cantiknya. Benar, orang kalau jatuh cinta, pasti karena dia melihat perempuan itu manis, cantik, enak dipandang. Walaupun mukanya kotak. Ya, tetap saja cantik. Orang lain melihat, hah, masa tipe lu yang kayak gini sih? Gua aja ogah, ya itu kan kata lu. Kata gua kan dia cantik. Betul. Ternyata ketika kita memilih pasangan, kita melihat karena cantiknya minimal dalam pandangan mata kita. Lalu yang kedua, lihat keturunannya. Insya Allah keturunan yang baik akan melahirkan juga anak-anak yang baik. Walaupun ini tidak menjadi patokan. Ada yang keturunan baik, tahu-tahu anaknya tidak baik. Ada yang keturunannya tidak baik, melahirkan anak-anak yang baik. Dan yang ketiga, lihat hartanya. Lumayan buat numpang hidup. Ya, tidak apa-apa itu. Tapi jangan karena harta, lalu kemudian kita jatuh cinta. Nanti begitu jatuh miskin, hilang rasa cinta itu. Rugi kita menggantungkan cinta kepada harta dan kekayaan. Dan yang terakhir, ini yang harus kita pilih. Lihatlah agamanya. Taribat yadak, berkahlah kedua tanganmu. Apa yang engkau inginkan akan engkau raih dan kau dapatkan selama engkau memilih pasangan hidupmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasangan itu memiliki pengetahuan agama yang bagus, moral yang mulia. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah titipkan di hati kita semuanya, kita menggantungkan segala urusan kita, cita-cita dan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya pada akhirnya kita tidak kecewa. Karena Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Allah akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita minta. Kadangkala ketika kita minta sesuatu, kita protes, ya Rabb, kenapa engkau tidak memberikan apa yang kami minta? Ingat, Allah tidak memberikan sesuatu yang kita minta, tapi Allah akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Mudah-mudahan menjadi hikmah manfaat di pagi hari yang cerah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mungkin ya gue terlalu berharap sama si Nada? Tapi gue yakin kalau si Nada juga punya perasaan yang sama kayak gue. Aduh, pusing gue. Mendingan gue tanya langsung aja ke dia. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kemudahan dalam setiap urusanku. Lapangkanlah dadaku dan juga dirinya ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami dalam cintamu yang nyata. Jika saatnya sudah tiba,
Ya Rob, hanya Engkaulah yang maha mengatur segalanya. Berikanlah aku kekuatan, ya Allah. Kekuatan untuk bisa mengatakan hal yang pahit dariku untuknya. Hanya kepadamu lah hamba meminta dan memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wahyu, kamu harus mengerti semuanya. Semuanya yang telah aku pilih itu demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita bersama, Wahyu. Ada apa ya sama si Nada? Kok dia tadi nggak datang sholat ya? Pokoknya gue harus cari tahu ntar. Kok udah jam gini rombongannya nggak datang? Sorry. Apa sih? Pandangan, kasih 1 titik pandangan. Sini, yang sana enggak? Sana ini pandangan mobil. Oke, semua di sini. Mungkin saja mereka istirahat di tengah jalan. Oke, thank you. Action. Bareng kali. Jalan bareng. Jalannya jangan terlalu cepat-cepat, dinikmati jalannya. Dik. Action. Nada, aku Telat. Telat, Wahyu. Alhamdulillah ya, kita ketemu dengan Pak Ustadz. Iya. Lanjut ya. Gini. Li, lo mau ngapain? Apaan? Aduh lo. Oke. Bocah tua nakal sekali. MPK. Yo, jangan ketawa. Mau bilang bedak. Ayo. Janganlah merek. Udah, Om. Gablok sih Nisa. Emang kita bisa Tapi ketawanya gitu ya. Balikin sini Doli. Apa itu? Ketawa. Mereka berdua grogi. Dia sempat ngomong lagi. Wena, bapak nggak ribur-ribur ya. Mas Bro tuh di sini di pesantren Darussalam sini tuh pesantren pesantren. Kamu nggak nanya sih, Em? Nanya dulu dong. Terus apa? Di sini tuh kan panjang tuh dialog Pak Le. Lah ya makanya kamu nanya. Kamu Terus berpikiran jalan. jangan panjang jangan pendek-pendek, Em. Nah, terus Mas Bro tuh terus. lancar.
tadi skripnya kayak gitu ngomongnya saya. Ngikutin skrip. Terharu, Mbak. Terus ngikutin skrip. Sorry. Ngikutin skrip. Ya ampun. Ini pakai anggur merah. Anggur merah. Lu masih leng? Hah? Nada. Kenapa, Mas? Kotor ya? Hah? Bau? Hah? Bau ya? Hah? Cari tempat sembunyi. Oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaan.